Hai Sobat Pelavin, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan semoga keuangan kalian baik juga. By the way, ngomong-ngomong keuangan, jadi kita bakal bahas seputar reksadana, kayak apa itu reksadana, jenis-jenisnya, dan seberapa beresiko sih berinvestasi di reksadana. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita mulai. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu apa itu reksadana. Biasanya, reksadana diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk ngumpulin dana dari para investor atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Biasanya, para investor melakukan investasi di reksadana karena nggak punya banyak waktu atau ilmu untuk menghitung risiko investasi mereka. Makanya mereka pakai manajer investasi sebagai pengelola uang mereka, biar tetap cuan walaupun nggak ngerti investasi juga sih. Nah, jadi ada 3 hal yang terkait reksadana, yaitu pertama, adanya dana dari para investor. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan 3, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Contohnya misalkan si Budi, orang yang memiliki kerjaan di sebuah perusahaan, punya sejumlah uang tapi dia nggak punya ilmu untuk membuat si uang itu jadi beternak. Dan Budi juga nggak punya waktu kalau misalkan dia pengen investasi. Jadi apa yang mesti harus Budi lakukan? A. Beli lilin. B. Diem aja. C. Investasi di reksadana. Ya, akhirnya Budi memilih investasi di reksadana. Karena selain uangnya dikelola sama manajer investasi, Budi juga nggak perlu untuk belajar pasar keuangan, atau obligasi, atau saham, dan nggak perlu banyak waktu untuk mantau pasar keuangan tersebut. Nah, kalau dilihat dari portfolio investasinya, reksadana bisa dibedakan jadi 5 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang. Nah, reksadana jenis ini cuma investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Misalnya, Bambang, seorang manajer investasi, dia menginvestasikan ke portfolio SBPU dan deposit berjangka. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan meminimalisir resiko. Yang kedua, yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana jenis ini melakukan investasi paling minimal ya, 80% investasi efek bersifat utang. Contohnya yaitu ke obligasi pemerintah dan 20%-nya ke pasar uang. Reksadana ini resikonya lebih besar daripada reksadana pasar uang. Dan tujuan dari reksadana ini yaitu agar menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham. Nah, kalau reksadana yang satu ini melakukan investasi paling minimal ya 80% dari investasinya ke bentuk saham. Karena investasinya saham, maka resikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya. Tapi, menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi juga. Yang keempat, reksadana campuran. Nah, reksadana campuran itu sama seperti reksadana lainnya. Namun perbedaannya yaitu pembagian porsi untuk investasinya hampir sama rata ke semua tempat, seperti ke saham, ke pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Nah, yang kelima, reksadana syariah. Kalau di reksadana syariah, yang paling penting adalah investasi yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah di pasar modal. Misalkan saham syariah, suku, dan efek-efek syariah lainnya. Reksadana syariah bisa merupakan salah satu dari keempat jenis reksadana yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ada reksadana pasar uang syariah, reksadana obligasi syariah, reksadana saham syariah, dan reksadana campuran syariah. Cara membeli reksadana. Oke, sekarang kita ke cara membeli reksadana. Nah, yang pertama, pilih platform reksadana saham yang sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita. Misalkan, mari kita ambil contoh menggunakan aplikasi Bibit. Yang kedua, kita daftar dulu nih menjadi investor di platform Bibit tersebut. Yang ketiga, setelah daftar sudah, maka kita akan melakukan deposit dana, atau istilah lainnya kita mentransfer dana ke akun kita yang ada di Bibit, yaitu dengan deposit dana dengan jumlah tertentu pada rekening yang telah terdaftar. Yang keempat, baru kita memilih reksadana saham yang kita inginkan tuh yang mana. Yang kelima, kita beli. Gampang kan? Mudah bukan? Nah, kalau kita tadi belajar tentang jenis-jenis saham dan cara membelinya, sekarang kita bakal ngebahas tentang keuntungan dan resiko kalau kamu invest di reksadana. Ada beberapa manfaat yang didapatkan investor kalau melakukan investasi dalam reksadana. Contohnya yang pertama, modal kecil. Ingat ya, manajer investasi mengumpulkan uang kamu dengan uang investor lainnya, sehingga dapat melakukan diversifikasi dalam berbagai investasi, sehingga kamu nggak perlu modal yang besar. Misalkan nih, Anton dengan dana yang terbatas dapat memiliki portfolio obligasi yang padahal nggak mungkin dilakukan kalau tidak memiliki uang yang banyak. Nah, tapi melalui reksadana, maka dana akan terkumpul dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi
dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal atau investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah, jadi gini, pas kamu beli reksadana, kamu nggak perlu pelajarin semua saham ataupun pasar uang, ya karena uang kamu bakal dikelola sama manajer investasi yang udah punya keahlian dan pengalaman di dunia investasi. Jadi, ya kamu akan merasa tenang karena uang kamu berada di orang yang tepat dan sudah memiliki pengalaman yang tinggi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi di reksadana, di mana uang tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka kamu nggak akan perlu repot-repot untuk mantau pasar uang, mantau saham, mantau obligasi, dan lain-lainnya. Karena masalah mantau itu sudah menjadi tanggung jawab manajer investasi yang bertugas. Jadi ya kamu tenang-tenang aja. Resiko. Setiap hal yang bisa memberi keuntungan, pasti ada juga resikonya di balik keuntungan tersebut. Reksadana pun mengandung berbagai adanya kemungkinan resiko. Contohnya, yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari si efek atau ya kita bisa bilang saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portfolio reksadana tersebut. Misalkan manajer investasi membeli saham, lalu harga tersebut menurun.